selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Masih di jalan, Pak. Oh, telat berarti ya? Iya, Pak. Berapa yang tidak hadir? 3. Iya, 3 kayaknya, Pak. Oke, baiklah. Kita langsung aja pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang fluida statis. Kenapa, Pak? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama itu peserta didik mampu menghitung massa jenis dan gaya apung yang berdasarkan data simulasi secara tepat. Dan yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis hubungan massa jenis, volume tercelup, dan gaya apung melalui grafik serta interpretasi ilmiah. Nah, dalam fluida statis, benda yang dimasukkan dalam fluida, benda akan mengalami gaya ke atas. Nah, yang disebut dengan gaya apung. Gaya apung dipengaruhi oleh volume benda yang tercelur. Nah, secara matematis, hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung itu dituliskan sebagai FA sama dengan Rho GH. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa FA itu adalah gaya apung, Rho itu massa jenis fluida dalam satuan kilogram meter kubik, G itu kecepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, volume ya salah ya. Volume F itu volume dalam meter kubik. Nah, untuk membuktikan ini, dari rumus ini terlihat bahwa gaya apung ini berbanding lurus dengan volume. Kalau volumenya semakin besar, menurut kalian gaya apungnya bagaimana? Akan bagaimana? Akan semakin besar. Ya, betul. Gaya apungnya akan semakin besar. Nah, untuk membuktikan ini kita akan melakukan simulasi menggunakan simulasi PET. Nah, di sini kita akan menggunakan PET density and buoyancy simulation. Nah, kenapa saya memilih menu compare ini untuk melihat perbedaan dua benda di dalam fluida. Perhatikan ya, di sini ada 2 benda yang akan kita masukkan ke dalam fluida. Nah, sebelum saya masukkan, coba kalian perhatikan. Menurut kalian apa yang akan terjadi pada kedua benda ini? Yang mana, Pak? Yang Dua-duanya, terserah. yang besar. Ya. Yang besar itu ngap. Aku. Yang batu bata itu tenggelam, Pak. Terus yang lain itu aku. Bukan kayaknya yang batu bata tenggelam. Bata itu tenggelam. Iya, bata tenggelam. Yang ini aku layar. Baik. Mengaku. Nah, kita akan buktikan ya. 1, 2, 3. Yo. Itu salah, Pak. Itu salah. Oh iya, jadi sama. Sudah sama aja ya. Untuk ini, menurut kalian faktor apa yang mempengaruhi kondisi benda tersebut? Masa? Wami. Ya, bagus. Yang satu lagi, Jenis bendanya. ini bukan itu. Ukurannya tuh. Massa jenis fluidanya. Oh. Dan satu lagi apa ya? Ini kan tadi udah saya jelaskan tadi. Ya, volumenya. Iya, volume tercelupnya. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan simulasi yang fluida air. Nah, sekarang siapa yang mau coba untuk melakukan simulasi? Aku. Oke, maju, silakan Islam.
coba kita ganti lidahnya menjadi yang lain. Ini. Ini ya, ini. Terus ganti oil. Nah, coba kan. Kayak nggak ada perbedaannya. Tapi ini kayak angkatnya itu berbeda. Tadi berapa sih? Sekarang jadi 39,2. Sekarang coba ke lidahnya merkuri. Nah, jadi mengapung ya. Padahal pada air tadi dia itu ada yang tenggelam dan ada yang melayang. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih Pak. Baik. Sekarang kita bentuk dua kelompok ya. Untuk sebelah kiri kelompok 1, sebelah kanan kelompok 2. Baik Bapak. Dari sini kalian akan melakukan diskusi. Ada dua percobaan. Ada biar data. Kalian akan juga mencari hubungan volume dan gaya apung. Dan juga nanti mau menganalisis. Kalian ini enggak kebetulan. Bagaimana diskusinya sudah? Sudah Pak. Sebentar Pak, masih. Saya tunggu sampai lagi. Iya Pak. Bagaimana? Udah? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, bentar ya. Oke, Bapak. Setiap perwakilan dari kelompok silakan maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak. Deswita Pak dari kelompok kami. Deswita Pak. Deswita. Silakan isi yang ini dari data yang kalian temukan, baru tunjukkan diagram tabletnya grafik yang kalian tunjukin. Kelompok 1 dulu. Siapa kelompok 1? Ini, Deswita. Baik, jadi untuk Tidak. Nah, coba tunjukin grafiknya gimana? untuk grafiknya itu dia linear Bapak. Jadi untuk grafik ini menunjukkan hubungan berbanding lurus antara volume dan gaya apungnya. Jadi dia meningkat. Bagus. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Anda. Semua benar ya. Jadi dan gambar grafik yang kalian berikan juga itu benar karena grafiknya itu linear. Selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang tunggu salah. Tadi yang analisis. Sekarang yang bagian analisis. Untuk pertanyaan pertama,
Dari perwakilan kelompok 1 mana? Saya. Oke, dari kursinya aja ya. Ya, kesimpulannya jadi Analisis. analisisnya adalah Soal itu. baik Bapak, jadi analisisnya gayamu bertambah. Ya benar ya. Berikan tepuk tangan kepada. Sekarang yang nomor 2, silakan rekan dari kelompok 2 bacakan juga soalnya ya. Hai Pak, Iya. jadi pertanyaannya bagaimana hubungan volume dan gaya arah? Iya. Nah, hubungannya itu berbanding lurus Pak. Ya benar ya. Jadi hubungannya itu berbanding lurus. Berikan tepuk tangan kepada. Nah, sebelum dari data ini kita akan membuat perhitungan menggunakan rumus yang ini. Di sini diketahui rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Gaya kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ini volume kita ambil yang satu ya. 10 Newton. 10 meter. Nah, kita masukin ke rumus ini. Jadi 1000 dikali 10 kali 10. Ada kesalahan tadi ya, ini bukan terbalik. Yang gaya aku itu yang ini ya, 10, 20, 30, yang volume. Ini jadi 0,001 ya, sorry. Jadi hasilnya sampai dengan 10 Newton. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, kepada Desita silakan. Baik, terus tema pembelajaran hari ini semakin besar volume daya yang dalam fluida, maka semakin besar gaya apinya. Baik, terima kasih Desita. Berikan tepuk tangan lagi. Jadi kita simpulkan lagi bersama ya bahwa semakin besar volume tercelup, maka semakin besar gaya apung yang maka akan semakin juga besar gaya apung. Untuk tugasnya silakan kerjakan halaman 60 nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan. Terima kasih. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya kalian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan perbuatan, pengucapan dan tingkah saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Pagi.